Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik semua, selamat datang di Oni Edu Channel. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang dinamika dan keseimbangan benda tegak. Untuk itu, jangan lupa klik like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi kelanjutan dari materi tentang dinamika dan keseimbangan benda tegak. Standar kompetensi menerapkan prinsip mekanika klasik sistem kontinu dalam menyelesaikan permasalahan. Kompetensi dasar memformulasikan hubungan antara konsep momen gaya atau torsi, momentum sudut, dan momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton serta penerapannya dalam masalah benda tegak. Momen inersia adalah ukuran kelembaman atau kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Atau, momen inersia juga didefinisikan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya. Dan momen inersia juga dapat dikatakan sebagai tingkat kemalasan atau tingkat kesukaran suatu benda untuk bergerak atau berputar pada porosnya. Contohnya adalah benda yang memiliki inersia yang besar cenderung untuk susah bergerak, begitu pula sebaliknya. Jadi artinya semakin besar tingkat momen inersia atau tingkat kelembaman, maka benda tersebut akan sukar untuk bergerak. Tetapi jika momen inersia itu kecil, terlihat dari koefisien inersianya atau konstantanya, maka kecenderungan benda akan mudah untuk bergerak. Besarnya momen inersia bergantung beberapa faktor di bawah ini, yaitu yang pertama adalah massa benda atau partikel benda. Semakin besar massa benda, maka momen inersia yang dihasilkan akan semakin besar, dan jika momen inersia semakin besar, maka tingkat kesukaran bendanya untuk berotasi pada porosnya akan semakin sukar. Tetapi sebaliknya, jika massa benda itu kecil, maka momen inersia yang dihasilkan pula akan kecil, dan tingkat kemudahan atau tingkat kesukarannya akan semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah geometri benda atau bentuk benda. Geometri ini atau bentuk benda tergantung dari pola-polanya atau bentuk-bentuknya. Ada yang bentuknya batang pejal, ada yang bentuknya silinder, kemudian ada juga bola, ada juga lempengan. Nah, maka nanti bentuknya bergantung terhadap nilai koefisien inersia. Kemudian yang ketiga adalah letak sumbu putar bendanya. Semakin jauh dari sumbu putarnya, maka momen inersia benda akan semakin besar. Dan tingkat kesukaran benda untuk berotasi pula akan semakin besar. Dan yang keempat adalah jarak ke sumbu putar bendanya atau disebut dengan lengan momen. Besar momen inersia partikel. Besar momen inersia adalah suatu benda yang bermassa memiliki titik putar pada sumbu yang diketahui dirumuskan sebagai berikut. Suatu partikel yang distribusi massa yang terletak sejauh r, maka dirumuskan dengan persamaan inersia I sama dengan K dikali M dikali R pangkat 2, di mana nilai M adalah massa partikel atau massa suatu benda dalam satuan kilogram, kemudian R menyatakan jarak antara partikel atau elemen massa terhadap sumbu putarnya, kemudian K adalah koefisien inersia. Nah, nilai koefisien inersia ini tergantung pada bentuk bendanya. Ada yang berbentuk panjang, silinder,
bola maupun plat yang berbentuk persegi panjang. Besar momen inersia untuk banyak partikel seperti yang terlihat pada gambar. Di sini kita lihat ada M1, ada M2, ada M3, dan ada M4. Lalu pertanyaannya adalah berapakah inersia yang tersusun dari gambar tersebut? Maka kita cukup menjawab inersia tersebut adalah jumlah dari inersia I1, I2, I3, dan I4. Atau I sama dengan M1 kali R1 pangkat 2 ditambah dengan M2 kali R2 pangkat 2 ditambah dengan M3 kali R3 pangkat 2 dan ditambah dengan M4 kali R4 pangkat 2. Jadi nilainya tergantung dari banyaknya partikel-partikel yang ada pada gambar tersebut. Momen inersia untuk beberapa benda beraturan. Yang pertama adalah batang pejal yang diputar di pusatnya, maka akan mempunyai inersia besarnya I sama dengan 1/12 dikali M dikali L pangkat 2, di mana M menyatakan massa batang dan L adalah panjang batang totalnya. Sedangkan jika batang pejal yang diputar di ujungnya, maka nilai inersia yang dihasilkan adalah besarnya I sama dengan 1/3 dikali M dikali L pangkat 2. Selanjutnya, silinder ada 3 macam. Yang pertama, silinder tipis yang diputar melalui sumbu pusatnya, maka besar inersia yang dihasilkan adalah I sama dengan M dikali R pangkat 2. M menyatakan massa dan R-nya adalah jari-jari silinder, dan koefisien inersia yang dimiliki oleh silinder tipis ini adalah nilainya sama dengan 1. Yang kedua, silinder pejal yang diputar melalui sumbu pusatnya, maka besar inersia adalah 1/2 kali M kali R pangkat 2. M menyatakan massa dan R-nya masih menyatakan jari-jari, sedangkan koefisien inersianya sama dengan setengah. Yang ketiga, silinder pejal yang diputar melalui sumbu panjangnya, maka momen inersia yang dihasilkan adalah 1/4 M dikali R pangkat 2 ditambah dengan 1/12 dikali M kali L pangkat 2. R menyatakan sebagai jari-jari, L menyatakan sebagai panjang batang silinder. Selanjutnya adalah bola. Yang pertama ada bola pejal diputar melalui sumbu pusatnya. Inersia pada bola pejal adalah 2/5 dikali M dikali R pangkat 2. M menyatakan massa dan R-nya adalah jari-jari dengan koefisien inersia sebesar 2/5. Selanjutnya adalah bola pejal yang diputar melalui sisinya. Besar inersianya adalah 5/7 dikali M kali R pangkat 2 dengan koefisien inersia adalah 5/7. Dan yang ketiga adalah bola berongga, bola yang di dalamnya kosong, diputar melalui sumbu pusatnya, maka besar inersia pada bola berongga adalah 2/3 dikali M dikali R pangkat 2. Koefisien inersia pada bola berongga yaitu 2/3. Dan berikutnya adalah
Jika ada lempeng tipis yang diputar melalui pusatnya, yaitu di poros pada sumbu tegaknya, nah, maka inersia dari lempeng tipis ini adalah sama dengan 1/12 dikali M dikali A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. A di sini adalah menyatakan sebagai lebar, kemudian B di sini menyatakan sebagai panjang dari lempengan tersebut. Dan apabila lempeng tipis diputar melalui poros pada salah satu sisinya, nah kelihatan bedanya ya. Kalau yang tadi diputarnya tegak, kalau yang ini diputarnya melalui poros pada salah satu sisinya, maka inersia yang dihasilkan adalah 1/12 dikali M dikali A pangkat 2. Jadi A-nya itu adalah menyatakan sisi yang bagian lebarnya. Panjangnya tidak. Maka yang kita pakai hanya 1/12 M dikali A pangkat 2. Misalkan contoh soal di sini. Partikel bermasa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali panjangnya 20 cm. Seperti pada gambar. Kira-kira gambarnya gimana ya? Nah, ini dia. Jadi ada satu partikel yang bermasa 100 gram. Kalau kita nyatakan dalam kilogram, maka nilainya adalah 0,1 kilo. Kemudian dihubungkan dengan seutas tali. Jadi dari massa partikel ke sumbu putarnya ada jari-jari, di mana panjangnya adalah 20 cm. Kalau kita nyatakan dalam meter, maka nilainya adalah 0,2. 20 dibagi 100. Nah, sehingga kita bisa memperoleh diketahui yang pertama massa adalah 0,1 kg, kemudian R dalam satuan meter 0,2 meter atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter, sehingga diperoleh nilai inersia I sama dengan M dikali R pangkat 2. M-nya kita masukkan 0,1, R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 kita kuadratkan, maka 0,1, 2 kuadrat adalah 4, 10 pangkat min 1 dikuadratkan, 10 pangkat min 2, sehingga kita memperoleh nilai hasil akhirnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Oke, sampai sini. Dan contoh yang kedua.
Soal cukup sederhana. Di sini kita punya dua contoh. Yang pertama, tentukan momen inersia cakram pejal atau padat, masanya 10 kilo, jari-jarinya 0,1 meter. Kemudian jika diputar di pusat cakram, berapa hasilnya? Tinggal tulis di komen ataupun kemudian, oke, sampai sini ada di semua. Untuk materi berikutnya, jangan lupa di like dan subscribe agar tidak ketinggalan dalam materi selanjutnya setelah momen inersia. Tunggu materi berikutnya yang berkaitan dengan momen gaya. Terima kasih.